Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 5 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, mantan wali kota Pematang Siantar periode 2005-2010 Robert Edison Sihaan menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Keuangan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Gugatan ini dilakukan Robert Edison Sihaan karena penyidik dari pihak KPK telah menyita tanah dan rumah miliknya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus hukum yang menjerat dirinya. Kuasa hukum Robert Edison Sihaan, Daulat Sihombing menjelaskan, awalnya Robert Edison Sihaan ditangkap KPK pada tahun 2011 lalu terkait kasus korupsi pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar tahun 2010 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dan divonis selama 8 tahun. Dan penambahan hukuman 4 tahun karena tidak bersedia membayar denda dan akhirnya ia menjalani hukuman selama 12 tahun penjara. Namun saat sedang menjalani hukuman penjara, tanah dan rumah miliknya yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar disita oleh KPK. Dengan dalih membayar uang denda dan setelah melakukan penyitaan objek tanah dan rumah tersebut dilelang senilai 6 miliar rupiah. Robert Edison Sihaan menganggap tanah dan rumah miliknya telah dirampas dan menggugat KPK dan Kementerian Keuangan sebesar 45 miliar rupiah dengan rincian 15 miliar harga tanah dan rumah serta 30 miliar untuk kerugian imaterial. Menuntut juga agar menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus kerugian penggugat berupa kerugian material sebesar 15 miliar 250 juta rupiah yang meliputi kompensasi kerugian atas hilangnya tanah dan bangunan milik penggugat dan biaya pengurusan perkara. Ditambah kerugian imaterial sebesar 30 miliar, total 45 miliar 250 juta rupiah. Setelah gugatan didaftar, persidangan pertama akan dilakukan pada akhir Agustus di Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Robert Edison Sihaan sebagai penggugat berharap gugatan mereka bisa diterima oleh hakim karena hak miliknya telah dirampas dan dijual ke orang lain. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Sumbagut siap memberikan keterangan terkait digerebeknya gudang solar ilegal oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Pertamina mendukung langkah TNI Polri dalam memberantas penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. PT Pertamina Patraniaga Sumbagut buka suara terkait digerebeknya satu unit gudang penyimpanan BBM ilegal yang dilakukan Kodam 1 Bukit Barisan. Sebelumnya Kodam 1 Bukit Barisan melakukan penggerebekan gudang solar ilegal yang berada di Jalan Platina 3, Kecamatan Medan Deli beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas ilegal ini, petugas Babinsa mendatangi lokasi dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan puluhan ton solar ilegal yang disimpan di gudang. Bekas gudang makanan yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 ini dijadikan tempat untuk praktik solar ilegal dan penimbunan solar. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 60 ton solar subsidi yang siap dijual ke industri. 60 ton solar ilegal ditimbun oleh pelaku dan disimpan dalam 18 tandon air serta mobil tangki air yang diisi dengan solar. Humas Pertamina Patraniaga Sumbagut Susanto Agus Satria mengatakan pihak Pertamina siap memberikan keterangan kepada kepolisian terkait digerebeknya gudang penyimpanan BBM ilegal tersebut. Ia mengapresiasi langkah TNI Polri dalam memberantas mafia migas, terutama penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi milik pemerintah. Intinya kami apresiasi dan saat ini sedang diproses hukum di kepolisian ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan mengikuti perkembangannya dan yang pasti Pertamina siap untuk mendukung dan juga akan memberikan keterangan jika memang dibutuhkan nanti oleh penyelidikan dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodim itu sendiri. Sampai sekarang saya belum bisa pastikan ya, karena saya hanya mendapat keterangan di situ di Medan Deli gitu ya. Dugaan kita itu asal solarnya dari mana itu, Bang? Sama sekali saya belum bisa memastikan ya, karena yang pasti saya harus melihat dulu juga bagaimana keterangan-keterangan yang telah didapatkan oleh kepolisian ya. Baru dari situ kami akan coba untuk melihat seperti apa kondisinya gitu.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan. Kedatangan Menpora ini untuk meninjau kesiapan teknis dan non-teknis Sumut sebagai tuan rumah PON 2024. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan meninjau berbagai sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo beserta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia juga mengunjungi Kota Medan, Sumatera Utara, sekaligus menghadiri pembukaan turnamen bola voli Kapolri Cup. Menpora juga meninjau sarana PON 2024 seperti gedung olahraga dan sarana lainnya untuk mengetahui kesiapan Sumatera Utara sebagai salah satu tuan rumah Pesta Olahraga Nasional. Menpora juga memastikan kesiapan para atlet untuk berlaga dalam ajang PON 2024 mendatang. Saat ditanya kesiapan sarana gelanggang olahraga yang akan dibangun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara di kawasan Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Menpora menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan detail Dispora Sumatera Utara dan pembangunan berbagai sarana olahraga tersebut dalam proses rancangan dan pengerjaannya akan dimulai dalam waktu dekat dan dibantu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, Pak, untuk persiapan sarana PON, Pak, seperti apa, Pak? Persiapan sarana PON. Ya, ini kita ke Medan, ke Sumut dalam rangka meninjau venue PON. Oke, Piala Dunia U17 bagaimana? Aman, insya Allah lancar. Bagaimana, Pak? Lancar juga, aman. Pengerjaan gelanggang olahraga sebagai sarana utama pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 di kawasan Desa Senai, Kabupaten Deli Serdang sempat menuai protes karena tidak kunjungnya dikerjakan. Berdasarkan keterangan Menpora, sarana untuk PON 2024 tersebut sedang dalam proses dan terus diawasi oleh Kemenpora. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan mengaku pernah mendistribusikan gas ke pangkalan Nopandi yang digerebek Polda Sumut karena melakukan praktik pengoplosan gas. Namun Kodam 1 Bukit Barisan menyebutkan izin pangkalan tersebut sudah lama dicabut dan aktivitasnya ilegal. Pelang bertuliskan agen nama Puskop Kartika A Bukit Barisan terlihat di pangkalan gas Nopandi yang sempat digerebek Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kodam 1 Bukit Barisan mengaku beberapa tahun lalu pangkalan Nopandi merupakan anggota agen pusat koperasi Kartika A Kodam 1 Bukit Barisan. Hal tersebut diungkapkan Pemdam 1 Bukit Barisan saat menggelar konferensi pers di Medan Center Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Rotan, Medan kemarin. Selain itu, Kodam 1 Bukit Barisan pernah mendistribusikan gas ke pangkalan tersebut, namun saat ini izin dari pangkalan tersebut sudah lama dicabut oleh Pertamina. Dari hasil penyelidikan, lokasi pangkalan yang terdaftar di Pertamina beralamat di Jalan Budi Luhur, bukan di Jalan Sei Kapuas, lokasi yang digerebek Poldasu. Pemilik sengaja memasang pelang tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya melakukan praktik pengoplosan gas. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Riko Siagian mengatakan pangkalan nakal tanggung jawab Pertamina. Semua masyarakat itu boleh mengelola, mengurus izin. Dan yang mempunyai hak untuk mengurus itu adalah Pertamina. Jadi mengeluarkan izin Pertamina, yang mencabut Pertamina. Kami di sini sebagai agen itu hanya mendistribusikan. Jadi kalaupun ada permasalahan di pangkalan, misalnya ada yang nakal, ada yang berbuat curang, itu menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina. Makanya pangkalan yang kemarin itu sudah dicabut dari tahun 2019 oleh Pertamina. Sebelumnya petugas gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan beberapa waktu lalu menggerebek gudang pengoplos gas LPG dan telah menetapkan 3 orang tersangka. Pemirsa, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara buntut dari statement akademisi Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dalam tuntunannya, para mahasiswa meminta aparat kepolisian segera memenjarakan Rocky Gerung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara pada Jumat sore. Pada aksi unjuk rasa ini, massa membentangkan spanduk sebagai bentuk protes terhadap statement akademisi Rocky Gerung yang diduga telah menghina Presiden Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, video pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Rocky melontarkan kata-kata kasar kepada kepala negara. Koordinator aksi Andreas Turnip mengatakan aksi yang dilakukan merupakan buntut dari statement Rocky Gerung. Menurutnya, apa yang dikatakan Rocky merupakan penghinaan terhadap kepala negara. Ia berharap pihak kepolisian agar segera memproses Rocky Gerung karena telah mengeluarkan statement yang dianggap menghina kepala negara.
kan si pelaku kan bisa menyampaikan apa saja pendapat dia. Namun kan kami juga ingin menyampaikan kepada penegak hukum, biarlah nanti penegak hukum yang menindak sesuai dengan pasal yang telah kami sampaikan tadi, di aspirasi kami tadi. Jadi setelah kami menyampaikan aspirasi kami, supaya masyarakat juga tahu kehadiran mahasiswa, aliansi mahasiswa Sumatera Utara ini, begitu kan. Terus kawan kami juga tadi sudah ada beberapa orang yang ke dalam, itu 3 orang, untuk menyampaikan laporan. Setelah puluhan tahun, harapan warga di 4 kecamatan mendambakan akses jalan rusak diperbaiki. Akhirnya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara membangun jalan dengan dana APBN dan APBD tahun 2023. Pasca viral di media sosial badan jalan rusak dan sulit dilalui kendaraan yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu. Akhirnya pemerintah membangun jalan Tanjung Pasir menuju Kuala Ledong. Sepanjang puluhan kilometer dengan biaya 70 miliar dari dana APBN dan 83 miliar dari APBD Labuhan Batu Utara. Jalan Tanjung Pasir menuju Kuala Ledong ini mencapai 128 km, melintasi 4 kecamatan. Sebagian besar tanah gambut dan labil, di mana pemerintah membangun jalan dengan sistem biotek untuk menjaga kualitas badan jalan agar tidak mudah rusak. Kepala Desa Teluk Binjai Ihsan Fikri Sitorus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan menuju desa mereka yang selama puluhan tahun rusak berat. Dan saat musim hujan sangat sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan perekonomian warga terpuruk. Pemerintah Desa Teluk Binjai mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi selama ini bagaimana kondisi jalan tersebut? Parah lah Pak, parah. Seperti yang kata masyarakat tidak layak untuk dijalani lah. Jadi selama pemekaran pernah dibangun, tapi tidak seperti yang mau dibangun Bapak Bupati saat ini lah. Dibangunnya jalan tersebut untuk meningkatkan perekonomian rakyat, terutama di daerah pesisir yakni Kecamatan Kuala Hilir dan Kuala Ledong. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, pendidikan dan etika politik saat ini mulai menjangkau pemilih potensial atau pemilih pemula sebanyak 3.000 jiwa lebih di wilayah Kota Gunung Sitoli. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, pemilih potensial pada pemilu 2024 di wilayah Kota Gunung Sitoli mencapai 3.000 lebih. Sementara mereka yang masih pemula sangat membutuhkan pendidikan tentang politik termasuk mengenali etika dalam berdemokrasi. Selain itu masih minimnya angka partisipasi pemilih yang tidak mencapai angka rata-rata nasional pada setiap pemilu di daerah Gunung Sitoli, mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunung Sitoli menyasar pemilih pemula untuk memberikan edukasi dan pendidikan politik. KPU beserta jajaran TNI berperan serta mengedukasi para pemilih pemula yang sebagian besar dari kalangan siswa. Di hadapan para siswa ditampilkan sejarah demokrasi di Indonesia hingga perkembangannya, termasuk negara Indonesia yang berbentuk republik dalam arti kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Pada pemilu 2024, rakyat Indonesia termasuk para siswa ini menjadi pemilih pemula menentukan pilihannya terhadap calon legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah serta calon presiden dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Badan Kesbangpol dalam hal pemerintah Kota Gunung Sitoli mencoba meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, terutama ini masyarakat pemilih. Kenapa? Dari data yang kita peroleh bahwa ada 3.100 data pemilih potensial atau pemula yang belum berusia 17 tahun pada saat ini. Dan kita percaya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti akan ada yang sudah berumur 17 tahun sehingga dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, Dandim 0213 Nias Letkol Infantri Torang Parulian Malau mengajak para pelajar agar menangkal sikap apatis generasi muda, melainkan harus peduli terhadap kondisi sekitarnya termasuk bersosialisasi di media sosial dengan bijak dan santun tanpa menyebar ujaran kebencian terkait perbedaan terhadap calon kandidat pada pemilu 2024. Bahwa beberapa anak-anak
cenderung asik dengan gadgetnya, cenderung asik dengan HP-nya, menjadi sedikit tidak peduli dengan lingkungan. Nah, hal inilah yang tadi kita gugah mereka, sehingga mereka bisa mengesampingkan hal-hal tersebut yang kurang produktif, dan ke depan bisa menghasilkan ide-ide serta kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah kepada kepedulian terhadap masyarakat sekitar, demikian juga kepada lingkungan di mana kita bertempat tinggal. Sistem informasi pencalonan Silon yang digunakan KPU dalam melakukan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek membuat proses pendaftaran dan verifikasi lebih efektif. Aplikasi berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 diakui penyelenggaraan pemilu sangat mempermudah kinerja petugas dalam pemeriksaan administrasi yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Utara. Ketua KPU Sumatera Utara Herdensi mengatakan aplikasi sistem informasi pencalonan yang digunakan saat ini sudah sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjadikan KPU sebagai penyelenggara mengetahui administrasi yang tidak benar. Dikatakan meski penggunaan silon ini baru digunakan dalam pemilu tahun 2024, namun setiap partai yang ikut pada pemilu tahun 2024 memiliki operator atau admin untuk mempermudah partai dalam mendaftarkan bacaleknya. Jika partai politik menemukan kendala dapat menggunakan helpdesk untuk berkonsultasi dengan pihak penyelenggara pemilu, sehingga setiap tahapan pada pendaftaran bacalek hingga penetapan dapat berjalan dengan baik. Ya, hampir semua tahapan ya kita melaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. Terkait DPT kita ada Sidalih, kemudian terkait pencalonan kita ada Silon, terkait partai politik kita ada Sipol, nanti terkait dengan kampanye ada Sidakam dan lain-lain. Pastilah sistem ini dia pasti akan lebih efektif. Bayangkanlah kalau kemudian berkas 1.625 bakal calon anggota legislatif ini kita periksa manual kan, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang dengan jumlah orang yang banyak. Semakin banyak orangnya pasti biasnya juga akan semakin besar. Makanya ya kita sangat terbantu lah dengan seluruh aplikasi yang dibuat oleh KPU RI. Yang ikut pada pemilu 2024 mengaku penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu mempermudah dan lebih mengefektifkan setiap proses yang diikuti. Dikatakan sampai saat ini penggunaan silon belum menemui kendala sehingga belum melakukan helpdesk untuk berkonsultasi dengan KPU. Ya, ini lebih menguntungkan karena memang kalau aplikasi itu kita bisa buka, kita bisa lihat apa yang sudah kita upload, apa yang belum kita upload, kalaupun nanti ada kesilapan di mana kesilapannya. Jadi benar-benar kita bisa melihat secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Kalau ada bacalek yang belum memenuhi syarat, kita akan lakukan perbaikan selagi ada masa pencermatan, kalau nggak salah ada masa pencermatan. Dan alhamdulillah kita yakin insya Allah PCAD dari Partai Keadilan Sejahtera untuk provinsi semuanya insya Allah akan memenuhi syarat. Seluruh tahapan pemilu dalam pendaftaran bakal calon legislatif hingga penetapan calon masih berjalan dengan baik. Usai dilakukan pengumuman penetapan calon KPU, masih memberikan waktu untuk melakukan perubahan dengan persetujuan DPP partai politik. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu menggelar kegiatan penyiapan kebijakan pada agenda pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024 mendatang bertempat di Aula Hotel Permata Land Kota Rantau Prapat pada Selasa siang. Terkait tindak lanjut isu strategis rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Labuhan Batu melakukan kegiatan dalam hal penyiapan terkait pemungutan dan perhitungan suara bersama sejumlah partai politik dan instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Labuhan terkait adanya rancangan KPU RI dalam hal pemungutan dan perhitungan suara tahun 2024 mendatang, di mana
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu banyak mendapatkan kritik dan saran dalam proses kegiatan pemungutan suara nantinya baik dari penyelenggara pengawas pemilu ataupun partai politik. Sementara Komisioner KPU Kabupaten Labuhan Batu Ahmad Rifai harap menjelaskan terkait pemungutan dan perhitungan surat suara ada beberapa opsi antara lain mengenai Sirekap dan isu strategis terkait perubahan peraturan PKPU 3 tahun 2019 yang saat ini lagi dirancang draft pemungutan dan perhitungan suara. PKPU 3 tahun 2019 yang saat ini lagi dirancang terkait dengan draft PKPU pemungutan dan penghitungan suaranya, yaitu terkait dengan adanya nanti panel di penghitungan suara, di mana pada pemilu 2019 lalu penghitungan suara itu adalah menggunakan satu penghitungan suara dimulai dari presiden berakhir dengan kabupaten kota. Akan tetapi di draft ini diperbolehkan dua panel. Satu panel dia khusus menghitung pemilihan presiden dan DPD, kemudian panel yang kedua menghitung penghitungan suara DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Sementara hasil rapat koordinasi pihak KPU Labuhan Batu bersama Bawaslu dan partai politik menjelaskan diperbolehkan draft dengan dua opsi panel. Panel 1 terkait khusus pemungutan presiden dan DPD, dan satu panel lagi menghitung DPR RI, DPR RD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Setelah melalui proses panjang pada tahapan pemutakhiran data pemilih, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sesuai pemutakhiran data dari proses tahapan coklit menjadi data pemilih sementara, kemudian diproses menjadi DPS hasil perbaikan. Dari penetapan tersebut kemudian diumumkan serta menerima tanggapan dari masyarakat di 90 kelurahan dan desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. KPU Labuhan Batu Utara menetapkan sejumlah DPT pemilu tahun 2024 mendatang sebanyak 275.177 pemilih yang terdaftar di 1.306 TPS tersebar di seluruh Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sesuai perbandingan dengan data DPD Pilkada pada tahun 2020, tahun 2020, lalu sebanyak 235.779 pemilih justru mengalami penambahan sebanyak 39.398 pemilih. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Labuhan Batu Utara, James Ambarita menjelaskan bahwa setelah melalui analisis pemilihan ganda, ditemukan DPS ganda sebanyak 825 pemilih dan kini sudah dihapus dari DPT. Untuk pemilih pemula terdaftar di DPT pemilu tahun 2024 mendatang yang berusia 17 sampai 18 tahun sebanyak 25.581 pemilih. Sebelum kami tetapkan DPT, KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara bersama dengan KPU Kabupaten Kota lainnya se-Indonesia itu melakukan analisis ganda dan ditemukan ada 825 pemilih ganda, baik itu ganda antar kabupaten, antar provinsi, bahkan data ganda antar luar negeri, dan itu sudah kita bersihkan. Jadi kami memastikan bahwa daftar pemilih tetap yang sudah kami tetapkan tidak terdapat lagi data ganda di dalamnya. Dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih ini proses yang panjang ya. Ini kita mulai sejak kami menerima DP4 yang diturunkan oleh KPU RI, di mana DP4 itu sendiri kan bersumber dari Kemendagri. Sementara itu, KPU Labuhan Batu Utara menghimbau kepada warga untuk segera melakukan pemeriksaan data pemilih apakah sudah terdaftar dalam DPT melalui situs DPT online. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sejumlah pedagang menjual aksesoris bendera merah putih sudah mulai menjamur di kota Medan. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah.
Dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, sejumlah pedagang musiman penjual aksesoris bendera merah putih sudah mulai menjamur di Kota Medan. Di sejumlah jalan di Kota Medan terlihat para pedagang bendera sudah mulai menjajarkan barang dagangannya, salah satunya di Jalan Cut Nyadin Medan. Di tempat ini beragam jenis bendera merah putih ditawarkan, mulai dari bendera kecil untuk di sepeda motor hingga bendera besar. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Salah seorang penjual aksesoris Asminarti mengatakan aksesoris bendera yang dijual ia memesan dari luar kota dan sebagian bendera dijahit sendiri. Asminarti mengaku omset penjualan tahun ini tidak ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Setiap tahun jualan ini? Setiap tahun jualan bendera merah putih. Kalau tempatnya sering berpindah-pindah itu jualan? Selalu di sini ya? Inilah modelnya, background, karet, ini rambutai, ini bendera rumah, ini kupu-kupu. Harganya dari mulai untuk yang motor, untuk motor 5.000. Ini panjangnya, kalau panjangnya banyak harganya lebih tinggi. Belum ada, belum lagi dari semalam buka, belum ada yang beli. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 6 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Minggu 6 Agustus 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Langkat, Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, dan sekitarnya. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terdapat di wilayah Deli Serdang, Langkat, Binjai, Medan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Samosir, Padang Lawas, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terdapat di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Asahan, Simalungun, Pematang Siantar, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pada tanggal 4 Agustus 2023 terdapat 37 titik panas, 1 di Humbang Hasundutan, 1 di Labuhan Batu Selatan, 12 di Labuhan Batu Utara, 1 di Paluta, 4 di Padang Lawas, 1 di Serdang Bedagai, 3 di Toba, 8 di Asahan, 5 di Labuhan Batu, dan 1 di Nias. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan lebat di sebagian wilayah pantai timur, lereng timur, pegunungan hingga pantai barat Sumatera Utara yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, genangan air, dan lain-lain. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
Jakarta.